Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait identitas dan entitas Pancasila. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Ashabul Kahfi, Andi Serbung Soasma, Aprilia, Abdul Akbar Sutiawan, Abdul Syakur, dan Abdi Anugrah. Mari bersama-sama menyimak penjelasan kami mengenai identitas dan entitas Pancasila. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta perwujudan profil pelajar Pancasila dalam abad ke-21 ini. Pancasila bukan hanya merupakan dasar negara Indonesia, akan tetapi juga merupakan identitas maupun entitas yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung 5 sila yang menggambarkan tentang pandangan hidup yang mencakup nilai-nilai agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, maupun keadilan sosial. Pada masa kini, dalam konteks pendidikan abad ke-21, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang dapat mengakomodasi perkembangan peserta didik dengan memberikan arah, memberikan nilai maupun karakter yang sesuai dengan tantangan zaman. Poin pertama, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan entitas bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi negara dan masyarakat Indonesia untuk berinteraksi, bekerja sama, serta membangun negara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung makna yang mendalam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa agama dan keyakinan merupakan bagian penting dari kehidupan pribadi dan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang setara dan harus dihormati. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia yang mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman baik dalam suku, agama, budaya, dan maupun bahasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan pentingnya sistem demokrasi yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berupaya mewujudkan pemerataan dalam hal sosial, ekonomi, dan pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sebagai identitas bangsa, Pancasila mencerminkan jati diri Indonesia yang beragam namun tetap satu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan yang mendasari perilaku masyarakat dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Saya Abdi Anugrah akan melanjutkan materi mengenai perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 menghadapi tantangan yang besar dalam menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapinya dengan kompetisi yang sesuai. Dalam konteks ini, Pancasila berperan penting dalam membentuk profil pelajar Pancasila, yakni karakter peserta didik yang diharapkan dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat yang semakin global dan digital. Badan Standar Pendidikan Nasional mengembangkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pendidikan di Indonesia. Profil ini mencakup 6 dimensi utama yang seharusnya diwujudkan melalui pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Adapun dimensi tersebut meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada abad ke-21, menuntut peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga karakter yang baik, berintegritas, dan berbudi pekerti luhur. Dimensi ini mengajarkan pentingnya pendidikan moral dan spiritual yang berpihak pada nilai-nilai agama dan ketuhanan. Dalam dunia yang semakin sekuler dan materialistis,
Pendidikan harus tetap menanamkan nilai ketuhanan dan akhlak yang mulia. Poin yang kedua itu bernalar kritis. Peserta didik harus mampu berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Di era digital ini, kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang benar sangatlah penting. Dengan berpikir kritis, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. Yang ketiga, mandiri. Pendidikan abad ke-21 mengutamakan keterampilan hidup yang mendukung kemandirian, baik dalam berpikir maupun dalam tindakan. Hal ini sangat penting di tengah berkembangnya teknologi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan memiliki inisiatif dalam menghadapi tantangan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang mengajarkan tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam meraih tujuan bersama, namun tetap mengedepankan kemandirian. Keempat, gotong royong. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong. Dalam pendidikan abad ke-21, kolaborasi dan kerjasama antara sesama individu atau kelompok menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu diajarkan. Peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama, sesuai dengan semangat persatuan yang tercermin dalam sila kedua dan keempat Pancasila. Yang kelima, berorientasi pada globalisasi dengan memiliki identitas nasional. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk bersaing dan beradaptasi di tingkat global, namun tetap memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan jati diri dalam arus globalisasi yang cepat. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus menekankan pentingnya pemahaman terhadap keberagaman dan multikulturalisme yang ada di Indonesia, sambil memperkenalkan tantangan global. Yang keenam, berperilaku positif terhadap lingkungan hidup. Pendidikan abad ke-21 juga harus menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Peserta didik harus diajarkan untuk memiliki sikap yang peduli terhadap keberlanjutan planet ini dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Pancasila mengajarkan tentang keadilan sosial dan kesetaraan, yang juga mencakup keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi di mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 harus mampu menyediakan ruang untuk pengembangan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sistem pendidikan harus berpihak pada mereka dengan menyediakan pengalaman belajar yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 hal, di mana yang pertama itu adalah pendekatan berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendorong mereka untuk aktif, kreatif, dan kritis dalam belajar. Kurikulum yang berbasis pada pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan karakter dan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Dan yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek dan masalah, di mana pembelajaran berbasis proyek dan masalah mendorong peserta didik untuk terlibat dalam situasi nyata, yang memungkinkan mereka untuk belajar secara kontekstual dan relevan. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan tentang gotong royong, kerjasama, dan keterlibatan sosial. Dan untuk yang ketiga adalah teknologi sebagai alat pembelajaran, di mana teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Penggunaan teknologi juga harus mengajarkan peserta didik untuk bersikap bijak dalam bertanggung jawab menggunakan teknologi, sesuai dengan nilai Pancasila yang menekankan pada akhlak mulia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi
juga sebagai identitas yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, Pancasila memberikan landasan bagi pengembangan profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai yang penting untuk hidup dalam masyarakat global yang semakin dinamis dan berubah. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka.